Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Damayanti dengan NIM C126. Di sini saya akan menjelaskan untuk olah data cycle threshold dari gen target SOD2. Nah, yang langkah pertama itu kita buka Excel. Nah, ketika sudah kita lihat di sini itu data cycle threshold dari sampel yang kita gunakan kemarin. Nah, untuk kali ini saya akan menjelaskan cara olah data untuk gen target yang SOD2. Nah, langkah pertama itu kita copy bagian gen target yang SOD2. Nah, dikopikan ke sini. Nah, kita tuh harus mencari satu sampel untuk dijadikan kontrol. Nah, di sini saya akan menggunakan sampel pertama itu sebagai kontrol. Nah, untuk selanjutnya kita mengcopy untuk nilai cycle threshold dari beta actin. Di copy, lalu kita copy bagian sini. Plus bagian sini. Nah, ketika sudah, kita untuk bagian yang average target gen SOD2 ini, nah, untuk bagian ini kita pilih yang kontrol ini. Ketika ketika sudah kita di drag ke bawah. Oh, ini copy. Lalu ke bawah ini kita paste value ini. Nah, sama dengan yang ini. Kita gunakan kontrol dari beta actinnya juga. Kita klik ini, di paste yang value. Nah, ketika sudah, untuk bagian delta CT target, di sini kan sudah tertera rumusnya. Untuk delta CT target ini, kita didapatkan dari CT gen target dikurangi dengan CT housekeeping gen. Jadi sama dengan CT SOD2 dikurangi dengan CT PET actin. Di enter lalu diturunkan. Nah, ketika sudah, untuk bagian yang ini, internal gen ini, kita pakai yang average gen target yang kontrol ini. Nah, sama dengan yang ini dikurangin dengan yang ini, enter lalu dikurangkan. Nah, ketika sudah, untuk delta-delta CT ini didapatkan dari delta CT sampel dikurangi dengan delta CT kontrol. Nah, didapatkan maka rumusnya untuk yang ini dikurangkan dengan yang ini, di enter lalu di drag. Nah, ketika sudah, kita masukkan ke rumus fold change atau merumus metode Livak, di mana rumus itu 2 pangkat minus dalam kurung itu nilai delta CT-nya. Lalu ketika sudah di enter, lalu kita drag ke bawah. Nah, terlihat dari sini, untuk interpretasinya ini, nah, nilai fold change itu, kalau misalnya hasilnya lebih dari 1, dia terekspresikan lebih tinggi sebanyak hasil yang didapatkan. Nah, jika nilainya itu di bawah 1, maka ekspresi dari gen tersebut dia menurun tingkatnya sebanyak yang nilai hasil yang didapatkan. Jadi kalau di sini dia 4, maka ekspresi gennya itu naik 4 kali lipat. Sedangkan untuk jika fold change-nya itu di bawah 1 seperti 0,25, maka dia ekspresi gennya itu turun menjadi 1/4 dari kontrol. Nah, dari sini kita dapatkan hasilnya itu untuk sampel pertama dengan sampel keempat, yaitu terekspresikan 1 kali lipat, sedangkan untuk yang lainnya itu 3. Nah, kalau sudah, kita copy bagian ininya dari sampel ikan, kita copy ke bagian sini, kita copy ini aja. Lalu untuk berikutnya kita copy dan paste bagian sini, itu copy paste value aja. Lalu ketika sudah, kita blok keempat sampel, lalu kita bagian insert, lalu recommended chart. Lalu klik OK. Lalu akan muncul kurva batang diagram batang dari yang data yang kita punya. Nah,
Nah, dari sini tuh kita bisa lihat kalau ini tuh sampel ikan. Lihat. Lalu bagian ini, dia bagian cold change-nya. Nah, ketika sudah, ketika sudah, ini bisa kita lihat hasilnya seperti ini. Nah, dari jurnal yang saya dapatkan, itu kalau nilai SOD2 itu terekspresikan di bagian hati itu dia 48,4 kali lipat dari organ lainnya. Sedangkan untuk eh, peningkatan signifikan ekspresi mRNA dari SOD2 di dalam organ hati itu, dia mencapai 3,2 kali lipat dibandingkan kontrol. Nah, cukup sekian dari saya. Terima kasih telah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.